Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, my name is Abdul Aziz. I am an English teacher at SMPN 1 Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. I am also a student of program pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 3 2023 at Muhammadiyah University Surakarta. Today, on 5 March 2024, I will do uji kinerja praktek pembelajaran at SMPN 1 Sumber Malang Kabupaten Situbondo. Under the topic is menyusun teks lisan dan tulis about notice. Let's enjoy the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Good! Just move! Good! Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi, genggam erat tanganku. Assalamualaikum. Take us, please. Okay, please, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Sit down, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Before we are going to our lesson today, I would like to check your attendance list today. Who is absent today? Ahmad Teki. Izin apa tidak? Tidak. Any else? Nabila. Nabila sick. Masih sakit Nabila. Oke, any else? Tidak ada. Sudah. Baik, terima kasih. Okay, student. Today we would like to continue our lesson under the topic about the notice. But before we are going to study about the notice, I would like to ask about the material in the last meeting. What about the material in the last meeting? Short message. What is the short message? Pesan pendek. Pesan pendek. Biasanya pesan pendek itu dibuat untuk siapa? Untuk apa? Untuk sekolah. Mau izin sekolah. Termasuk short message. Short message kalau di media sosial di apa biasanya?
Di WhatsApp. Another apps yang lain? Facebook, Instagram. Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, yuk kita freshkan kepala kita dulu dengan menggunakan ice breathing yang sudah sering kita lakukan. Siap ya? Ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Okay, good, thank you. Give applause for it. Yang sama? Yang sama? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks matis. Adapun tujuan pembelajaran dari topik hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint dan media gambar, peserta didik mampu menemukan informasi rinci tentang teks fungsional pendek matis dengan benar. Melalui PowerPoint dan media gambar, peserta didik mampu menganalisis teks fungsional pendek matis dengan benar. Melalui media gambar secara berkelompok kecil, peserta didik mampu menyusun teks fungsional pendek matis dengan benar. Setelah melalui diskusi secara berkelompok kecil, peserta didik mampu mempresentasikan hasil desain teks fungsional matis melalui hasil gambar yang nanti kalian akan kerjakan bersama kelompoknya. Oke, lanjut. What is matis? Salah satu jenis short functional text berisi informasi, pemberitahuan, instruksi, atau larangan yang ditujukan kepada publik dalam bentuk tulisan, gambar, atau tanda. Jadi, definisi dari matis itu adalah fungsional teks yang pendek yang berisikan informasi. Contoh, kalau di sekolah dilarang meloncat pagar, itu larangan. Larangan. Contoh yang pemberitahuan, di area ini terawasi oleh kamera CCTV, itu pemberitahuan. Ya, nanti kita bahas bersama contoh-contohnya. Singkat dan sederhana. Kata-katanya, teksnya itu singkat dan sederhana. Baik. Fungsi sosialnya adalah to give an information, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, to give an instruction, memberikan instruksi kepada orang lain. To remind people, untuk mengingatkan seseorang to do or not to do something, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu to give direction. What is direction? Direction. Direksi, kalau dalam bahasa Indonesianya direksi. Direction itu adalah petunjuk. Misalkan Sarah mau ke ruang guru, turn right and then turn left and go straight forward. For example. Jadi belok kanan, belok kiri, lurus sampai ke ruang guru. Itu direction. Lanjut. Nah, the characteristics of notice is yang pertama short text. The first is short text. Short text is teks pendek. Teks pendek. Jadi teksnya teks yang pendek saja. Ya.
Yang kedua, easy to understand, mudah untuk dipahami oleh yang membaca. Jadi kalau membuat nanti cari kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh yang membaca. Yang ketiga, written in capital form, ditulis dalam bentuk huruf kapital. Kenapa? Agar terlihat lebih jelas. Agar terlihat lebih jelas. Yang terakhir, mostly use image or pictures. Jadi rata-rata itu menggunakan gambar. There are 4 kinds of notice. Ada 4 macam notice. The first is comment. The first is comment. Apa comment? Berita. For example is please flush the toilet after use. Apa artinya? Tolong siram. Tolong siram toiletnya kalau sudah Menggunakan. Nah, yang kedua, save water. Please turn off the taps after use. Hemat air. Tolong matikan keran setelah menggunakan. Nah, jadi kalau anak-anak ke kamar mandi, kalau setirnya sudah penuh dimatikan, jangan dibiarkan. Ya, hemat air. Yang ketiga, please turn off the light and computers. Close windows before leaving. Tolong mematikan lampu dan komputer. Tutup semua jendela sebelum meninggalkan tempat. Okay, good. Please turn off the light. Matikan lampunya. And komputer dan komputernya. Close windows. Tutuplah jendelanya before leaving, sebelum meninggalkan ruangan. Yang terakhir, contohnya, keep this area clean. Pitch up, pitch in. Apa? Jaga area ini atau tempat ini. Pitch up, pitch in, dan tempat sampah yang sudah disediakan. Kalau ada kertas-kertas, apakah boleh di dalam lagi bangku? Tidak. Itu adalah kalimat perintah. Nah, semuanya harus menggunakan capital, ya, supaya mudah untuk dipahami. Number 2 is information. Adalah informasi. Notice. Perhatian, this area monitored by video camera. Pemberitahuan seperti yang disampaikan tadi, area ini diawasi oleh video kamera atau video CCTV. Notice lagi, keep area clean. Jagalah kebersihan. Lanjut. The third is prohibition. What is prohibition? Larangan. Larangan itu contohnya seperti classroom. In this classroom there are no cell phones. Hello. If I see it, I take it. Artinya di ruangan ini, di kelas ini tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Apabila diketahui membawa handphone, maka diambil. Itu prohibition. In this classroom, no food or drink are allowed. Di kelas ini tidak diperbolehkan untuk Makan dan minum. Jadi kalau mau makan dan minum harus di Luar. supaya ruang kelasnya tidak kotor. Selanjutnya, no parking in front of gate. What is gate? Bang, oke, good. Pinter-pinter semua sudah kelas 8C.
Oke, lanjut. The last is sign. Sign is tanda. Nah, school speed limit 20. Nah, itu ada keterangannya dari jam 7.30 sampai dengan 4.30 PM school days. Ya, jadi school itu artinya notice itu berada di area sekolah. Speed limit. Terima kasih. Oke. Ya, the last is sign. Sign is merupakan suatu petunjuk. Contoh di sekolah, kalau di depan gerbang itu pasti ada rambu-rambu seperti itu. Speed limit. Jadi kecepatannya hanya diperbolehkan 20 km per jam. Ini biasanya ada di mana? Tol. Ada tol 100. Jadi kecepatannya tidak boleh melebihi 100. Kalau di tol itu akan terlihat. Di sana sekarang ada CCTV. Di atas kecepatan 100 maka akan ada tilang elektronik. Kalau di tol itu. Ini tanda apa? Dilarang. Dilarang. Ini belok mana? Kanan ke atas ke bawah. Nah, this is northern left. Kalau yang sebelah kanan itu northern right. Kalau sebelah kanannya lagi no parking. Jadi yang terakhir itu north left. Nah, kalau ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk belok. Nah, itu belok kanan, belok kiri. Oke. Selain itu, ada beberapa karakter. Yang pertama, attention gather. Attention gather itu artinya suatu teks yang bisa menarik perhatian pembaca. Contoh seperti ini. Attention. Ini sifatnya opsional. Tidak diberi pun tidak masalah. Tidak apa-apa. Attention ini mau diberi atau tidak masalah. Sama dengan opsional yang thank you. Thank you itu namanya closure. Ini namanya closure, artinya pemberitahuan penutup dari suatu teks informasi. Sama dengan kalian membuat suatu visi, terus di bawah nanti dikasih terima kasih. Itu closure. Akan tetapi yang nomor 2 ini wajib. Information itu wajib. Kalau hanya ada attention gather dengan closure, tapi informasinya tidak ada, apa yang mau diberikan, mau disampaikan. Jadi adanya attention, thank you, tidak ada informasi. Jadi ini sifatnya must, wajib yang information. Kalau yang attention dengan closure ini bisa dipakai, bisa tidak, bisa diberi atau tidak. Itu untuk attention closure dengan informasi. Selanjutnya ada yang namanya language feature of notice. Apa language feature? Language feature itu adalah unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu teks. Jadi unsur kebahasaannya seperti apa? Yang pertama, imperatif sentence, kalimat kita. Yang kedua yaitu positif or negative statement. Yang pertama contohnya notice. First,
Toilet after using. Jadi kata-kata slash ini adalah imperatif, kalimat perintah. Jadi matikan, bukan perintah. Yang kedua yaitu imperatif or negatif, positif or negatif statement. Gimana contohnya? Have keep this area clean. Fix in, fix up. Itu harus ada dalam pembuatan suatu notis. Ada beberapa yang perlu anak-anak pahami terkait dengan kondisi-kondisi yang harus kita lakukan ketika menggunakan teks notis. Dari yang pertama apa tadi? Comment. Terus information, condition, sign, sign, sign. Baik, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan tentang teks notis? Di mana kesulitannya misalkan? Kalau membuat itu apanya dulu Pak? Belum kita bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Hari ini kita akan membuat suatu notis sederhana lewat media gambar. Jadi kalian nanti bisa menggambar bebas, kalian gambar bebas. Yang penting teks informasinya jelas, fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Ada yang membuat tentang notice prohibition, information, sign dan lain sebagainya. Bebas kalian mau buat gambar seperti apa, teksnya mau ditutup seperti apa. Yang terpenting sudah memenuhi kriteria struktur yang ada di dalam notis tersebut. Sudah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Saya akan berikan lembar kertas untuk kalian membuat suatu notis bersama kelompoknya.
is up to make your explanation the result of the notice. Please come forward. Silakan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang notice. What kind of notice? Notice prohibition. Prohibition. Oke, silakan. Do not write on the wall. Do not write on the wall. So to your friend. So tunjukkan ke temannya. Do not write on the wall. Okay, good. Dilarang menulis di sepanjang Jalan. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok yang lain? No. No. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. I want to ask to the first group, where does the location of this picture? In the classroom. Pokok sepanjang tembok ya. Dilarang. Oke, bagus. Ada yang lain yang mau bertanya? No. No. Okay, that's all. That's all. Okay, good. Give applause. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good. Next, the second group, please come forward. Yes. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke friends, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja yaitu Notice. Kamen. Oke. Silakan ditunjukkan ke temannya seperti apa hasil karyanya. Attention. Please turn off the tap after use. Matikan keran setelah menggunakannya. Oke. Dari kelompok 2. Silakan. Dari kelompok yang lain yang mau bertanya, Apa kegunaannya? apa kegunaannya? Untuk menghemat air. To limit the water volume. Mana lokasinya? Biasanya tempat itu. In the bedroom. NS. Selain di bedroom, toilet. In the yard. Di halaman. Biasanya ada kerangka. Ya. Okay, good. The result of the second group is very good. Give applause. Okay, sit down please. Okay, student, karena waktunya sangat tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, kita selesaikan satu kelompok. Kelompok yang lain, sisanya yang 3, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk presentasinya. Oke, untuk ketiga kelompok yang terakhir, last group is Putra Group. Please come forward, Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu menggambar no smoking area. No smoking area. What kind of notice? Prohibition. Biasanya ditempatkan di mana itu? Di school, in the school, rumah sakit atau hospital, anywhere ya, di mana saja ya. In the mosque, di masjid. Oke. Anak-anak yang lain ada yang mau bertanya? Ada. Coba. Apa kegunaannya? Ada tidak rokok di tempat-tempat yang dilarang. Seperti masjid, Masjid, sekolah, ya, rumah sakit, ya, di mana lagi? Di kantor. Jadi di dalam rokok itu tempatnya ada di mana-mana ya. Ya. Oke, sudah. Ini else ada lagi? Saya. Ya, lagi. Untuk apa karya itu dibuat? Untuk mana karya itu dibuat? What for? Untuk apa? agar orang lain Giving information. Untuk memberi informasi supaya orang tidak merokok di area tersebut. Oke, good. Ada lagi? Sudah. Ya, oke, good. Silakan anak-anak. Nanti hasil dari karya tersebut tentang notis kalian taruh di tempat-tempat yang sesuai, ditempelkan ya, di tempat yang sesuai di kelas atau di kamar mandi dan lain sebagainya. Oke, close to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dulu, tapi sebelum kita tutup saya ingin mengambil suatu kesimpulan bahwa teks notis itu merupakan suatu teks yang sangat penting untuk kita ketahui supaya apa? Supaya mengetahui kita itu bisa berbuat ini atau tidak, bisa melakukan di tempat itu atau tidak dan lain sebagainya. Harus seperti apa kita di tempat tersebut kita supaya bisa mengetahui itu dengan teks notis. Baik, untuk pertemuan berikutnya anak-anak ya, sisa dari 3 kelompok yang belum, nanti kelompok 4, 5 dan 6 di pertemuan berikutnya kita langsung presentasikan lagi tentang notis yang sudah kalian buat dengan kelompoknya tadi. Baik, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan anak-anak nanti pulang hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu dan selamat sampai di rumah masing-masing. Juga apa yang kita pelajari hari ini semoga akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kalian semua. Amin. Dari saya diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.